Inspiratif, welcome to my channel. Baik, kawan-kawan Bendahara Bos dan tim manajemen Bos. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan duduk santai ya, membicarakan terkait dengan apakah aplikasi Arkas ini wajib. Nah, sebenarnya sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu jelas termuat bahwa penggunaan aplikasi manajemen Bos itu menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud. Itu sudah dimuat dalam Permendikbud tersebut. Namun banyak sekolah itu karena dari bunyi dari Permendikbud tersebut tidak menyebutkan aplikasi Arkas, itu nggak disebutkan secara detail. Dia cuma menyediakanlah aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud. Namun banyak sekolah yang belum menggunakan aplikasi ini. Mungkin karena belum tahu, atau dua, mungkin karena pengguna aplikasi ini dianggapnya sebagai kelemahan karena susah ataupun ribet. Sehingga sekarang itu karena udah ada ini surat edaran ya, surat edaran bersama nomor 907/6479/SJ nomor 7 tahun 2021 tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS operasional sekolah. Ini udah ada ya surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu Pak Tito sama Pak Nadiem Makarim. Nah, mereka sepakat dalam bunyinya tersebut, di mana adanya efektif, efisien, transparan dan akuntabel oleh satuan pendidikan pada pemerintah daerah ya, sehingga ingin mencapai pengelolaan satu data ya, sehingga tidak ada lagi pengelolaan dana BOS dengan berbagai sumber aplikasi. Sementara ini banyak aplikasi-aplikasi yang kita kenal, baik itu ALPK dan sistem aplikasi Excel yang dibuat oleh masing-masing OPD ataupun masing-masing sekolah, sehingga sistem pengelolaannya itu tidak satu data. Nah, munculnya surat edaran ini, jika teman-teman baca, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi itu, link ini supaya teman-teman bisa baca. Di sana jelas di mana dalam poinnya tersebut bahwa dana BOS itu merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan belanja BOS non personalia bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus, pendidikan menengah yang bersumber dari alokasi khusus non fisik. Yang kedua, bahwa pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahapan penganggaran, itu artinya harus terekam itu penganggaran. Selama ini kan jika menggunakan secara manual itu nggak terekam melalui aplikasi secara pusat ya. Penatausahaan dan pelaporan dana BOS. Nah itu, sehingga dari hal tersebutlah dibuatlah suatu surat edaran ini yang menyarankan tercapainya poin 1, 2, 3 tersebut, di mana mendorong seluruh Satdik di bawah kewenangan pemerintah daerah untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana BOS tahun 2021 melalui Arkas. Nah, ini melalui Arkas ya, artinya dana BOS 2021 itu wajib menggunakan Arkas. Sehingga teman-teman yang baru mungkin belum pernah menggunakan aplikasi ini ya, dengan ada surat edaran ini akan bingung sekarang. Karena wajib pakai Arkas untuk tahun anggaran 2001. Berarti suratnya ini harus digunakan sekarang. Jadi yang belum menganggarkan, saya agak gini ya, artinya jika ini berlaku ke depan, itu artinya untuk penganggaran 2022 mungkin enak ya. Kalau ini berlaku untuk tahun anggaran 2021, jika saya baca surat ini, berarti banyak sekolah akan kelabakan, banyak sekolah akan bingung karena harus buat RKS dari awal lagi, kemudian mengerjakan langsung penatausahaan dan perubahan bulan Agustus. Itu mungkin akan ini ya, mungkin akan sedikit membingungkan bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Arkas jika saat ini diterapkan. Mungkin saran saya sih, saran ini bisa digunakan untuk tahun 2022, sehingga ya sekolah-sekolah yang belum menggunakan bisa belajar di tahun ini
dan tahun depan bisa menerapkan. Terus yang kedua, bahwa pengelolaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya diperkenalkan dengan menggunakan aplikasi sistemnya, hanya 2 yang bisa digunakan. Yang pertama itu Arkas untuk sekolah dan Markas itu untuk UPD atau dinas pendidikan. Itu sistem pengelolaan dana BOS-nya. Nah, yang ketiga C, pengelolaan dana BOS yang dilakukan melalui Arkas dan Markas sebagai maksud huruf B menjadi dokumen sumber pada perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di daerah melalui SIP-nya ini. Ya. SIP itu sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, ini yang teman-teman yang bikin teman-teman yang belum pernah menggunakan Arkas ini poin E-nya. Pengelolaan dana BOS melalui Arkas dan Markas dilaksanakan mulai bulan November 2021. Artinya teman-teman yang saat ini udah berlaku sekarang. Artinya bulan November nanti, November sekarang ya, bulan November ya, besok udah mungkin Desember, harus sudah menggunakan Arkas ini. Nah, mungkin saya sedikit sanksi ya, apalagi teman-teman kita yang berada di daerah 3T itu mungkin akan susah menggunakan jika dipaksa harus menggunakan aplikasi ini secara ke belakang ya, berlaku surut, artinya harus dikerjakan sekarang pelaporan 2021. Nah, mungkin saran saya pribadi ya, ini mungkin akan membuat yang belum pernah menggunakan akan kelabakan. Sehingga saran saya sih ini sebenarnya ini berlakunya ke depan, artinya yang sekarang 2 Desember ini sekolah-sekolah sudah mulai membuat ya perencanaan untuk 2022-nya. Kalau berlaku surut ya saya takutkan itu akan ya sekolah akan bingung jika ini memang harus dilakukan, karena mereka harus dari awal membuat perencanaan dulu. Nah, membuat perencanaan pun tidak segampang langsung jadi, enggak. Dia ada prosesnya, ada memilih kode rekening, memilih apalagi itu barang-barang yang akan beli, belum lagi barang yang tidak ada di kode rekening itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari, kecuali yang sudah paham, yang sudah menggunakan aplikasi ini ya gampang, dia bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari, saya yakin bisa. Namun jika yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini dan harus buat dari awal, itu saya sedikit sanksinya. Terus yang nomor F-nya, kepala daerah melaporkan pelaksanaan surat edaran ini pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada minggu kedua bulan Desember 2021. Nah, artinya gini, sekolah sekarang sudah harus menggunakan aplikasi ini. Yang berlaku surutnya dibuat dari awal, dari perencanaan itu dibuat. Nah, UPD atau pendidikan menilai atau memberikan laporan, oh kabupaten saya sudah menerapkan 100%, ataupun sekolah saya belum menerapkan karena apa. Nah ini, namun saya harapkan untuk kepala daerah kalau bisa ya, ini saran saya sebagai bagian dari satuan pendidikan, tidak bisa harus ini dimaksimalkan, itu harus diterapkan untuk tahun sekarang. Mungkin saya pribadi tidak bisa, saya pribadi ya, karena satu akan berat di satuan pendidikannya, yang kedua akan juga berat di dinasnya, karena memaksakan pekerjaan yang dilakukan dari bulan Januari sampai Desember itu dikerjakan dalam 1 bulan harus selesai gitu, mungkin akan menjadi sedikit beban. Nah mungkin itu ya, ini sekitar ngobrol ya, ini ngobrol asik pada teman-teman bahwa surat edaran ini sangat bagus ya. Saya pribadi ini bagus sekali, karena supaya ada penyamaan rataan atau kesamaan penggunaan aplikasi. Karena selama ini penggunaan aplikasi yang kita gunakan itu bervariasi. Ada yang menggunakan ALPK, ada yang merupakan apa tuh, saya lihat itu di beberapa YouTube itu saya baca atau saya lihat banyak penggunaan aplikasi daerah yang digunakan, sehingga pelaporannya tidak satu data. Sekarang jika melihat surat edaran ini, artinya udah ada ngecun ya, artinya udah ada kesamaan antara 2 kementerian ini. Selama ini kita masih jujur aja, antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri ini belum satu data, sehingga pelaporan yang diminta oleh Dinas Pendidikan dengan yang disediakan di aplikasi Arkas ini beda. Ya, sebagai contoh, di Arkas itu pelaporannya kan kita ketahui itu sudah bertahap.
ya bertahap itu penggunaannya. Namun dari Dinas Pendidikan melalui mungkin dari peraturan Menteri Dalam Negeri itu masih menggunakan triulang, sehingga inilah yang membuat aplikasi kita Arkas ini tidak menghasilkan outputnya, itu tidak menghasilkan yang triulang, sehingga sekolah harus membuat secara manual lagi untuk memenuhi permintaan dari OPD. Nah, itu yang selama ini terjadi. Nah, dengan sistem sekarang berarti sudah jelas bahwa Arkas ini sebagai sistem manajemen. Nanti apapun output yang diminta di Arkas itulah menjadi kesepakatan kedua menteri tersebut. Nah, mungkin sekian mungkin dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam ngobrol asik ini bisa tercerahkan. Artinya ini sekedar diskusi ngobrol asik. Jika ada yang ingin diskusikan silahkan komen di bawah teman-teman ya. Kita akan berdiskusi ya. Dan kepada teman-teman juga yang belum menggunakan aplikasi Arkas ini, tutorialnya sudah saya bahas di bawah. Mudah-mudahan teman-teman bisa sesuai dengan instruksi ini bisa menerapkan Arkas ini. Namun kalau tidak bisa, kalau saran saya kalau tidak bisa ya silakan menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena jika ini dipaksakan mungkin kasihan ya, satuan pendidikan itu bisa nangis dan nangis darah. Karena jeda kita harus sudah selesai, namun ya ini pekerjaan setahun harus dikerjakan. Emang kita udah buat secara manual, udah kita kumpul. Namun jika kita harus di Arkas, kadang-kadang jujur saja kalau kita buat manual terus dipaksa masuk ke Arkas, itu banyak hal yang tidak bisa masuk ke Arkas pun tidak diketemukan di Arkas, sehingga ya kan seperti ini akan diketemukan oleh teman-teman yang menggunakan Arkas pada bulan sekarang yang belum pernah kali menggunakan. Sehingga ya semangat teman-teman, saya yakin teman-teman bisa, namun tidak ada kata yang tidak mungkin. Namun satu pesan terakhir saja bahwa aplikasi Arkas ini aplikasi yang membantu. Buang pikiran-pikiran negatif. Jadi gini, jika kita udah memiliki pikiran negatif akan aplikasi, masalah akan datang. Ya, sehingga pikiran kan positif bahwa aplikasi ini membantu, sehingga masalah tidak akan muncul. Yang kedua, gunakan spesifikasi laptop yang mumpuni. Jangan pakai laptop yang standar lama, sehingga ya masalah yang saya temukan itu banyak masalah terjadi pada laptop yang lama, yang jadul ya. Kalau bisa usahakan pakai laptop yang baru, sehingga yang speknya terbaru ya, sehingga teman-teman kendala di Arkas itu bisa dikurangi. Oke, semoga ya selamat bekerja teman-teman dan OPD yang akan menerapkan surat edaran ini ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan di tahun 2022 semua sekolah dan OPD sudah menggunakan aplikasi Arkas dan Markas, sehingga manajemen Brand Bos menjadi satu kata. Oke, salam inspirasi.